Alhamdulillah, kan kelihatan sudah pada kelihatan segar-segar, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Apa kabar kalian, pada sehat semuanya? Sehat. Iya. Udah santai aja ya. Anggap aja ini bertemu di kelas ya. Bertemu di sekolahan. Karena kita nggak boleh ke sekolah ya. Udah ketemu di sini aja. Ya. Suara Bapak jelas? Jelas. Jelas. Oke. Kalau Jelas. sekarang, bagaimana dengan sekarang? Sekarang masih bisa didengar? Bisa. Oke. Mending nggak usah pakai headset, lebih enak nggak usah pakai headset. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat badannya dan sehat juga hatinya. Tidak ada yang galau, semua baik-baik saja. Ya kalian, orang tua kalian, semuanya ya. Jangan lupa nanti sampaikan salam saya juga buat Bapak Ibu kalian yang ada di rumah ya. Ya. Oke. Gini, kita pertemuan pertama di semester 2. Ini untuk kelas 9, khusus spesial buat kelas 9 ya. Kelas 9 ini kan, ini kita pertemuan hanya berapa bulan. Paling April kalian itu udah beres. Mei berarti sudah mulai pendaftaran ke SMA. Oleh karena itu kalian harus sudah mulai mempersiapkan diri ancar-ancar untuk mempunyai sekolah pilihan, sekolah lanjutan yang dipilih ya. Jadi khusus buat kelas 9 karena ini waktu sebentar lagi. Sekarang bulan Januari saja sudah memasuki minggu keberapa nih? Minggu ketiga ya. Jadi mau nggak mau, tolong kalian sudah harus punya ancar-ancar mau kemana ya. Jadi tolong di rumah nanti kalian di rumah itu dengan ayah atau dengan ibu ya, itu harus sudah mulai ngobrol. Kemana saya akan melanjutkan, apakah SMA, apakah SMA. Nah nanti Pak Pari akan menyampaikan nanti di Google Classroom ya. Di Classroom nanti insya Allah Pak Pari akan sampaikan. Yaitu tentang informasi sekolah. Ya, tentang informasi sekolah. Termasuk bagaimana metode atau cara jalur pendaftaran. Ya. Ya, sementara suaranya dimatiin dulu kalau Pak Pardi sedang bicara ya. Ya, videonya dihidupkan aja nggak apa-apa kok. Iya, itu Neng Febi Nur ada adiknya ya, kelihatan adiknya ikut belajar hebat. Ya, Pak Pardi ulangi bahwa kalian kelas 9 itu waktunya sebentar lagi. Waktunya sebentar lagi untuk berada di sekolah ini. Artinya kalian itu tidak lama lagi akan, mudah-mudahan semoga lulus semua ya. Semoga lulus semua. Pengen lulus nggak? Pengen ya, alhamdulillah. Atau ada yang masih betah di SMP Jalaksana, pengen Pak 1 tahun lagi aja gitu, gimana? Tidak. Oke. Jadi gini aja ya, ngobrol bebas aja ya. Kalian yang hadir sekarang nih ya, ada 37 orang.
Pengen melanjutkan sekolah kan? Pengen. Iya, sudah punya ancar-ancar mau kemananya? Sudah. Sudah. Ya, nanti pada bulan-bulan sekitar bulan April Mei itu sudah mulai ada pendaftaran ke SMA. Nah, nanti ada informasi dari Pak Pardi tentang jalur-jalur pendaftaran ya. Jalur-jalur pendaftaran itu kalau dulu kan ada 6 jalur ya. Ada jalur ABK, ada jalur keterangan tidak mampu, ada jalur zonasi itu yang paling besar, jalur prestasi, terus ada prestasi kejuaraan dan ada prestasi nilai rapor. Ada jalur anak guru, kalau kalian yang orang tuanya guru, dan ada jalur pindahan tugas orang tua. Kalau orang tuanya pindah tugas, kamu boleh ikut jalur itu. Nah, nanti ada informasinya dari Pak Pari di video ya. Nanti di video, silahkan disimak videonya. Tapi videonya nggak akan ditayangkan sekarang. Nanti melalui Google Classroom. Semua yang hadir di sini masuk Google Classroom kan? Masuk, ada yang belum, ya nggak apa-apa. Nanti kalau yang belum tinggal minta linknya, nanti saya kirim ya. Nah, untuk mempersiapkan jurusan ke SMA, untuk memilih SMA atau SMK, nanti kalian ngobrol dulu ke orang tua. Jadi, ada banyak faktor ya, ada banyak faktor yang bisa mempertimbangkan kalian untuk memilih jurusan apa itu ke SMA, apa itu ke SMK. Ya, bahkan ada beberapa teman kalian yang sudah menghubungi Pak Pardi, yang orang tuanya itu sudah bulat ingin memasukkan ke pesantren ya, pesantren tingkatnya di aliyah tentunya ya. Kalau pesantren itu setingkat aliyah. Ya. Dan itu setiap tahun ada dari Jalaksana juga yang ke pesantren. Kemana aja kalian melanjutkan, intinya bahwa kalian pada jenjang SMP ini sangat dianjurkan untuk melanjutkan ya. SMP itu harus melanjutkan. Belum waktunya, apalagi kalau kalian ada yang pengen berhenti kemudian menikah. Saya pikir nantilah, nanti. Ya. Oke. Untuk ke SMA atau SMK harus dipersiapkan dari sekarang. Harus mulai ngobrol dengan Bapak Ibu. Bagaimana ngobrolnya ya? Mungkin pendekatan kalian ya, ngobrol ayah. Saya bagusnya kemana ya? Ke SMA atau SMK? Ada terus gini, ada beberapa pertimbangan. Ada yang diantara kalian yang katanya ingin cepat kerja. Nah, kalau kalian yang ingin cepat kerja, biasanya memilih SMK. Ya. Untuk yang ingin cepat kerja, biasanya memilih memasuki SMK. Nah, kalau Bapak Ibu kalian yang ingin kalian melanjutkan pendidikannya ke jenjang tinggi, ke perguruan tinggi, maka itu lebih baik memilih jalur SMA. Ya. Jadi yang ingin kuliah gitu istilahnya, maka nanti setelah SMP kamu melanjutkan ke SMA. Sedangkan yang ingin cepat kerja, biasanya mereka melanjutkan ke SMK. Nah, bagaimana kalau ke SMK, apa bisa kuliah? Ke SMK juga tetap bisa kuliah, masih bisa melanjutkan kuliah. Nah, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya, yang hadir di sini, ada yang ingin melanjutkan ke luar kota nggak? Misalnya keluar kota Kuningan, dari luar Kuningan, bisa Cirebon, Majalengka, Bekasi, atau pokoknya di luar Kuningan, ada tidak? Tadinya saya mau pindah ke Bandung, Pak, tapi kayaknya nggak jadi deh. Wijayanti Rahmah, tadinya mau pindah ke Bandung? Iya. Kenapa? Memangnya orang tuanya pindah ke Bandung atau gimana? Enggak, emang disuruh di situ, cuman karena kakak nggak ngizinin, jadi di sini lagi. Oh, di sini lagi.
Ya, sebenarnya gini, kenapa saya tanyakan demikian? Karena biasanya ada beberapa orang tua dari kalian yang karena pekerjaan, karena mungkin dagang dan sebagainya, maka beliau pindah tempat. Oleh karena itu kan otomatis sekolah kalian juga harus mengikuti orang tua. Nah, syukur kalau memang masih di Kuningan. Jadi kalau masih di Kuningan, berarti yang penting ada orang tua yang mendampingi. Kalau tidak ada, masih family yang mendampingi. Yang terpenting itu bukan di mana sekolahnya, bukan sekolah di SMA dan SMK. Yang terpenting adalah kalian tetap melanjutkan. Kalian harus punya motivasi, punya semangat untuk lanjut studi, menggapai masa depan. Dan ini yang penting nih, anak-anak Jalaksana ini termasuk yang motivasinya rada kurang dibandingkan dengan anak SMP lain. Jadi di antara kalian, ya, tidak semua ya, tidak bisa dirata-ratakan, tapi masih banyak yang katakanlah sekolah itu disangkanya untuk orang tua. Jadi sekolah itu untuk orang tua. Itu salah ya. Sekolah itu untuk masa depan kalian. Ini yang perlu ditanamkan. Jadi kalau nanti melanjutkan sekolah, pilihan sekolah juga harus sesuai dengan kalian. Ya. Orang tua nanti biasanya akan kembali bertanya ke Pak Pardi. Ada beberapa yang bertanya, Pak, harusnya memilih kemana ya? Nah, saya kembalikan lagi. Bapak, sebaiknya memilih sekolah itu yang anak Bapak, putri Bapak, putra Bapak sukai. Boleh ke SMA, boleh ke SMK. Yang penting yang kalian enjoy memilihnya. Jadi bukan, oh, misalnya temannya ke Gunung Keling, ikut ke Gunung Keling. Ya, temennya ke Karnas, ikut ke Karnas. Temennya ke Semantika, ikut ke Semantika. Tapi dari saat ini kalian sudah punya pilihan. Oh iya, saya itu nanti mau kuliah jurusan ini. Saya mau ke SMA ini. Atas kesadaran sendiri untuk diri sendiri. Nah, kalau orang tua itu fungsinya sama dengan guru sebenarnya. Hanya memberikan fasilitas. Kalau orang tua dari fasilitas dana, ya, keuangan, biayanya. Kalau guru memberikan bekal keilmuannya untuk mencapai kamu supaya bisa diterima di sekolah lanjutan itu. Ya. Jadi tolong tanamkan kesadaran bahwa kamu memilih sekolah, kamu menjalani sekolah itu untuk diri sendiri. Lakukan sebaik-baiknya untuk diri sendiri. Jangan sampai nanti kamu nyesel, oh iya dulu saya sekolah nggak bener nilainya kurang karena tidak serius dan sebagainya. Kemudian kegiatan ekstra. Kelas 9 dan memang semua, bukan hanya kelas 9. Sekarang ini kegiatan ekstrakurikuler itu kan dihentikan, ya, karena memang dilarang oleh pemerintah. Untuk sementara, oleh pemerintah itu ditiadakan kegiatan ekstra, termasuk ekstra wajib pramuka. Jadi, mohon dimaklum, kalau dilarang itu bukan karena Bapak Ibu guru, tapi itu anjuran dari pemerintah untuk kegiatan ekstra itu dihentikan. Untuk saat ini. Dan untuk sesi ini nanti terakhir saya pesan dari Pak Pardi adalah bahwa pemerintah kita, termasuk kami, Bapak Ibu guru kalian, pendidik kalian, itu selalu mendorong kalian, selalu mensponsori kalian, terus selalu mensupport kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan anjuran pemerintah. Ya, kalau kalian keluar rumah, ya, kalau saat ini sedang Zoom kan dari rumah masing-masing, nggak perlu pakai masker. Tapi kalau kamu keluar rumah, lakukan pakai masker, kemudian mencuci tangan, ya. Kemudian kamu juga di dalam pergaulan di luar sana, kalau memang keluar rumah, harus menjaga jarak. Dan kurangi bergaul dengan orang-orang yang kalian tidak hafal dari mana dia. Takutnya beliau itu mungkin membawa virus yang bisa menyebar ke kalian. Kita tahu semua bahwa bangsa kita sedang dilanda musibah. Bukan hanya kita aja sebenarnya, di seluruh dunia. Ini wabah yang menyerang seluruh belahan dunia, dimanapun, dari Indonesia, Amerika, Afrika, sampai Eropa, negara-negara canggih pun tetap mereka kena wabah ini. Intinya,
itu mengingatkan kita, semua dari kita, saya sebagai guru, sebagai orang tua, kalian sebagai anak, sebagai siswa, untuk menjaga diri masing-masing, ya, untuk berikhtiar. Kita hanya wajib berikhtiar. Insya Allah kalau ikhtiarnya penuh, nanti Allah akan memberikan perlindungan pada kita, ya. Insya Allah kita diberikan tetap kesehatan, tetap bisa belajar, ya, tetap bisa bekerja dengan baik, ya. Itu. Ya, jadi sekali lagi protokol kesehatan kalian manakala keluar rumah, pulang dari bepergian, lakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan oleh guru-guru kalian. Selanjutnya yang berkaitan dengan kegiatan daring. Ini penting, tolong disimak bahwa kegiatan daring itu jangan sampai kegiatan belajar saat ini jangan sampai membuat kalian stres. Ada yang tidak bisa ikut kegiatan kemudian nangis. Ada orang tuanya yang ngobrol ke Pak Pardi. Ya nggak perlu nangis. Kalau memang tidak ada kuota, ya tidak bisa masuk, tidak bisa ikut kegiatan, ya tidak apa-apa. Nanti ikuti di sesi lain. Seperti ini mungkin sesi tugasnya nanti akan saya sampaikan di Google Classroom. Tapi percayalah bahwa Bapak Ibu Guru dalam memberikan tugas, dalam memberikan pembelajaran di kala pandemi ini, kurikulumnya sudah disesuaikan. Artinya tidak banyak materinya disimpelkan. Ya, tentunya tidak seperti materi pada saat kondisi normal. Jadi nggak usah takut. Kemudian dalam mengerjakan tugas, ada beberapa anak yang belum mengerjakan tugas sudah takut. Pak, nanti saya bisa nggak mengerjakan? Pak, nanti saya nilainya bagaimana? Nah, saya bertanya kepada anak itu, kamu sudah mengerjakan tugas belum? Belum, Pak, katanya. Nah, kalau mengerjakan tugas itu jangan terlalu berpikir, saya nanti benar nggak nih kerjaan saya? Saya benar nggak nih tugas saya? Tugas menilai itu bukan tugas kamu, tapi tugas menilai itu nanti adalah tugas Bapak Ibu Guru. Ya, jadi kamu tugasnya adalah mengikuti, mengerjakan tugas-tugas. Insya Allah kalau tugas kamu masuk, sejelek apapun tugasnya, insya Allah nilai akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tolong ini boleh disampaikan ke teman-teman kamu ya, yang di sini masuk hanya 39, alhamdulillah. Dari yang absen 80. Tolong sampaikan. Kalau memberikan tugas, ya, kalau mengumpulkan tugas itu jangan takut. Tugas saya jelek, Pak. Tugas saya ini, Pak. Gimana nanti nilainya? Urusan nilai adalah urusan Bapak Ibu Guru. Tugas kamu adalah berikhtiar mengerjakan tugas seberapapun. Kalau misalnya ada 10 poin hanya dikerjakan 2, mampunya cuma 2, kerjakan 2, serahkan pada gurunya, nggak apa-apa. Jadi jangan mikir, Pak nanti saya gimana? Pak diomelin nggak sama gurunya? Insya Allah nggak. Nggak ada. Gurunya bager-bager. Ya, insya Allah. Ini masa pandemi, insya Allah. Bapak Ibu Guru juga memahami betul kondisi kalian. Bahkan beberapa di antara kalian tidak bisa masuk kegiatan online karena memang tidak punya pulsa, HP-nya rusak, HP-nya gantian dengan saudaranya, ya kadang pakai HP mamahnya lagi ke pasar, jadi nggak bisa ikut, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, tidak akan diomelin Pak, tidak akan digebukin Pak, ya tidak lah, masa iya digebukin nanti Bapak Ibu Gurunya masuk penjara, ya. Jadi kalau nanti mengerjakan tugas, kerjakan saja semampu kamu. Kalau nggak mampu mengerjakan, kerjakan semampu kamu dan jangan nangis. Enjoy saja. Jadi jangan gara-gara tugas kalian nanti nangis ke orang tuanya. Mama nggak bisa mengerjakan tugas. Ya. Kerjakan semampunya. Kalau ada 5 soal, kemudian saya hanya mampu 1,5 Pak. Ya sudah, 1,5 soal. Kerjakan, kumpulkan. Ya. Insya Allah, kalau kamu mengumpulkan tugas, seberapapun jeleknya, seberapapun banyak sedikitnya, Bapak Ibu Guru akan menilai dan akan memberikan nilai kepada kalian. Ya. Kemudian, dalam situasi sekarang, kita kan pertemuan dibatasi. Tapi, pertanyaan tidak dibatasi.
pertanyaan kalian boleh nanya ke teman, boleh nanya ke wali kelas, boleh nanya ke guru, ya. Boleh nanya ke misalnya ke saya, ke Pak Fahri juga bisa. Ya, nanya apa saja yang berkaitan dengan belajar online, apa saja ya. Pak, saya uploadnya nggak bisa, Pak. Gimana, Pak? Pak, saya belum apa namanya? Saya belum mengunduh Google Meet, Pak. Ya, boleh nanti saya berikan apa namanya tutorialnya atau bagaimana ya. Nah, yang penting intinya kalian tetap enjoy ya. Kalian tetap enjoy menikmati suasana ini, menikmati belajar di rumah ini dengan segala keterbatasan yang ada. Yang paling utama, sebagaimana pesan Pak Menteri Nadiem Makarim, kalian melakukan kegiatan itu dengan enjoy, dengan menyenangkan, tidak dibawa stres, tidak jadi beban ya. Lakukan kegiatan itu dengan enjoy ya, sehingga kalian akan senang. Kalau dengan perasaan senang itu, insya Allah penyakit juga tidak akan mudah mendatangi kamu ya. Nah, barangkali itu sesi pemaparan dari Pak Pardi tentang pesan-pesan dari Pak Pardi. Nanti saya selanjutnya, ini ada juga yang baru masuk nih, ada juga yang baru bergabung. Nanti kita ngobrol-ngobrol, tanya jawab. Ada yang mau melanjutkan kemana, misalnya tentang pilihan sekolah atau tentang apa saja. Pertanyaannya yang berkaitan dengan sekolah, tentang ekstrakurikuler, tentang PR, tentang upload tugas, tentang Bapak Ibu Guru, tentang kegiatan belajar, boleh kita obrolkan. Kalian belajar bertanya ya. Kalian belajar bertanya. Yang bisa nanti akan saya jawab. Yang tidak bisa akan saya cari jawabannya ya. Dari Pak Fahri. Pak Fahri cukupkan sekian ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang baru gabung, nanti perlu saya sampaikan bahwa nanti tugas itu akan disampaikan di Google Classroom ya. Jadi tugas melalui Google Classroom. Ini yang absen tadi totalnya ada 85 ya. Tapi yang ikut cuma 40. Bagaimana nih ya? Ya, yang absen langsung tidur lagi ya Pak ya. Gimana? Ada pertanyaan? Yang kelihatan di sini ada Wijayanti, ada Siska Amelia, Galih, ada Nadi Nurfadilah, ada Aldi, ada Siti, ada Ika, ada Febi Nur, ada Nadiatul Huda, ya, dan yang lainnya. Ini silahkan, barangkali ada yang pengen diobrolin dengan Pak Fahri. Ya, Anggi Adi Kusuma, Az-Zahra Pramudia, Dina Mustanida, Dwi Aradeya, Elang Muhammad Z. Silahkan, ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Malu bertanya? Ya, boleh bertanya apa saja, sok. Boleh, boleh. Tentang ekstra, boleh. Nadi Nurfadilah, Nadi. Gimana, Nadi? Gak ada, Pak. Gak ada. Ada. Ika Irawati. Mana Ika? Pak kabar Ika? Ya, Febi Nur. Febi Nur. Kok bengong aja nih? Ya. Ai Maulani. Iya, Novalia Nuryana. Novalia Nuryana. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke. Ya.
Yang penting, yang terpenting adalah kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat. Oke? Tidak ada yang bertanya nih. Kalau tidak ada yang bertanya, mau ditutup nih? Tidak. Tidak. Cukup? Tidak. Cukup. Oke. Bapak dicukupkan sampai sekian. Sebelum ditutup, tolong sampaikan salam saya buat bapak ibu kamu di rumah ya. Buat tetehnya, adiknya ya di rumah. Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat, sehat fisik dan sehat psikis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.